Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sri Bidakta dengan NPM 2416051058 dari Regulil B. Maksud saya Reg B dari kelas AB 1. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan menjabarkan jawaban UAS saya tentang studi kasus pada komunitas AMIS yang dikaitkan dengan mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya akan membahas 4 poin pembahasan. Yang pertama ada pemahaman konsep, lalu ada analisis perilaku konsumen, yang ketiga ada strategi pemasaran, dan terakhir ada evaluasi dan aplikasi. Langsung saja pada materi yang pertama atau pembahasan yang pertama dengan diisi dengan ada satu soal, yaitu mengapa komunitas AMIS dikategorikan sebagai subbudaya. Jadi menurut Schiffman dan Weisbeld tahun 2019, subbudaya didefinisikan sebagai kelompok budaya yang berbeda dan dapat diidentifikasi, yang memegang nilai-nilai keyakinan spesifik namun tetap eksis sebagai sebuah segmen dalam masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Dan ternyata komunitas AMIS ini dikategorikan sebagai subbudaya di Amerika Serikat karena mereka memenuhi kriteria tersebut. Kenapa? Yang pertama karena suku AMIS berada di bawah payung makro budaya, yang dimana mereka tinggal dan berinteraksi di bawah payung hukum Amerika Serikat, yang dimana ini disebut dengan makro budaya. Lalu yang kedua, memiliki nilai dan norma yang spesifik. Menurut Schiffman dan Winbell tahun 2019 maksud saya, mereka memiliki serangkaian keyakinan dan nilai-nilai seperti kesederhanaan dan penolakan terhadap teknologi modern, yang sangat berbeda dari nilai dominan masyarakat Amerika pada umumnya. Lalu yang ketiga ada komunitas AMIS ini memiliki identitas kelompok yang kuat ternyata. Mereka secara sadar memisahkan diri dari pengaruh luar untuk menjaga kelestarian identitas dan komitmen keagamaan mereka, yaitu Arnberg dan Gelstein. Yang B ada analisis perilaku konsumen. Pengaruh nilai budaya AMIS terhadap keputusan pembelian smartphone. Menurut Solomon tahun 2020 menjelaskan bahwa nilai budaya bertindak sebagai filter atau lensa kognitif yang menentukan apakah suatu produk itu dianggap bermanfaat atau justru memberikan dampak buruk. Dan pengaruhnya terhadap penolakan smartphone dapat dianalisis dalam beberapa poin yang telah saya kaji. Yang pertama, komunitas AMIS itu ternyata kan menerapkan nilai Gelsenheld, yang dimana artinya itu prinsip kesederhanaan dan menolak modern teknologi. Budaya AMIS menurut Schiffman dan Wilbert 2019 lagi, budaya AMIS menjunjung tinggi kebersamaan komunitas dan kerendahan hati. Smartphone bagi mereka dianggap mempromosikan individualisme yang bertentangan dengan nilai inti mereka. Yang kedua ada filter inovasi atau barrier lah yang diterapkan oleh si komunitas AMIS ini. Menurut Solomon 2020 dalam teori inovasi, sebuah produk akan diadopsi jika memiliki compatibility atau kesesuaian dengan konsumen. Smartphone modern memiliki tingkat compatibility yang sangat rendah bagi komunitas AMIS ini, jadi mereka menolak untuk menerapkan si smartphone. Yang ketiga, hambatan sosiokultural yang dialami oleh komunitas AMIS. Keputusan pembelian tidak bersifat individual, melainkan diawasi oleh norma gereja yang mereka terapkan, yaitu Ordnung, yang dimana artinya itu ketentuan yang tidak tertulis. Dengan membeli teknologi yang dilarang dapat berujung pada sanksi sosial pada komunitas AMIS bagi individualnya. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Pertanyaannya, strategi pemasaran jika tetap ingin memasuki pasar AMIS. Jadi jika suatu strategi pemasaran tetap ingin memaksa masuk pada komunitas AMIS, mereka tidak bisa menggunakan pendekatan massal. Jadi mereka bisanya menggunakan pendekatan ceruk atau niche marketing dan adaptasi elemen bauran pemasaran atau marketing mix. Itu menurut Kotler dan Kohler 2016.
beberapa poin yang bisa diberikan untuk strategi pemasaran ini yang jika ingin masuk pada ranah komunitas AMIS. Yang pertama, adanya modifikasi produk atau product adaptation. Perusahaan harus mendesain ponsel utilitas dasar tanpa kamera dan tanpa internet. Itu menyesuaikan kebiasaan dari si komunitas AMIS. Khusus untuk urusan bisnis atau pertanian, sesuai dengan batasan toleransi ke beberapa sub kelompok AMIS. Lalu yang kedua, distribusi atau place-nya. Jadi menempatkan produk di toko perkakas pertanian lokal saja atau koperasi yang sering dikunjungi oleh si komunitas AMIS, bukan di pusat belanja modern seperti itu atau di kota besar. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Iklan digital diharuskan dihentikan. Promosi ini harus dialihkan ke media cetak lokal atau tradisional seperti The Budget dan mengandalkan word of mouth, yaitu informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Karena pada dasarnya emang komunitas AMIS ini sangat tidak menggunakan kan namanya gadget ya, jadi mereka menggunakan informasi dari mulut ke mulut. Dan pesan promosi itu wajib menonjolkan aspek produktivitas, bukan hiburan semata. Itu menurut Solomon tahun 2020. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan aplikasi. Pertama, mengapa perlu memahami perbedaan budaya dan subbudaya? Jadi menurut Schiffman dan Wisbelt tahun 2019 menegaskan bahwa budaya menentukan apa yang menjadi kebutuhan needs dan apa yang menjadi keinginan wants konsumen. Meluncurkan produk tanpa pemahaman budaya akan memicu marketing miopia, di mana perusahaan selalu fokus pada kecanggihan produk tanpa mempertimbangkan kesesuaian nilai atau value-nya. Jadi kasus yang dialami oleh komunitas AMIS ini membuktikan bahwa tanpa keselarasan kultural, produk pasti gagal untuk menguasai pasar tersebut. Yang kedua, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar? Tentu tidak, jawabannya teman-teman. Berdasarkan konsep STP, segmenting, targeting and positioning, yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller tahun 2016, tidak semua segmen layak untuk ditargetkan menjadi target pasar. Sebuah segmen hanya ideal jika memenuhi kriteria, yang dimana kriteria tersebut adalah dapat diukur, dapat diakses, dan menguntungkan atau profitable. Jadi kesimpulannya dalam kasus ini, memaksakan komunitas AMIS sebagai target pasar smartphone itu adalah keputusan yang buruk, bahkan sangat buruk. Karena apa? Karena hambatan kultural yang dialami oleh si komunitas AMIS ini tuh cukup tinggi dan potensi profitnya pun sangat sempit. Dan menurut Kotler dan Keller tahun 2016, perusahaan sebaiknya mengalokasikan sumber dayanya untuk segmen lain yang memiliki kesesuaian nilai dan daya beli yang lebih rasional secara bisnis. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.